Sebenarnya tema ini bisa muncul ya, karena ada salah satu dog lover, ya, seorang Kristen. Dia datang kepada saya, lalu bertanya tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh binatang kesayangannya, itu anjing. Lalu dia bertanya, kenapa sih Tuhan membiarkan mereka menderita seperti itu? Nah, kalau di dalam pemahaman kita kan kita tahu bahwa ada orang yang berkata bahwa binatang itu memang adalah berada di dalam kuasanya manusia. Jadi manusia boleh dong melakukan apapun kepada binatang demi tujuan manusia. Tapi bagi beberapa yang membela hak binatang, mereka sudah mengkampanyekan tentang berhenti memperlakukan binatang selayaknya barang, bahkan ada kampanye juga untuk vegetarian, tidak lagi makan-makan binatang. Nah, mungkin Hendrawan bisa memberikan sedikit pendapatnya bagaimana tentang hal ini? Iya, isu kejahatan, isu abuse terhadap hewan ini adalah isu yang benar-benar penting banget gitu ya belakangan ini ya. Bukan karena binatangnya baru penting, tapi banyak orang baru sadar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, teman-teman ya, ada 2 perikop barangkali yang akan menjadi kunci kita melihat bagaimana relasi manusia dengan binatang. Perikop yang pertama itu diambil dari Amsal 12 ya, ayat 10. Itu gua akan bacakan buat kita sekalian ya. Orang benar itu memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Sekali lagi ya, Amsal 12:10, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Jadi teman-teman, menarik sekali dalam Amsal ini, kebaikan hati kita, siapa diri kita, apakah kita orang benar atau bukan orang benar itu, bukan hanya ditentukan dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa siapa kita, baik atau benar kita itu ditentukan juga sama cara kita memperlakukan hewannya, ya. Tentu di zaman Tuhan, di zamannya Amsal ini kan keledai begitu ya, lembu. Bagaimana lembu yang mengirik atau memeras itu ya, memeras buah-buah zaitun itu diperlakukan sama kita. Kalau kita jahat, kalau kita abusing them begitu ya, kalau kita memanfaatkan mereka dengan tidak wajar, tadi katanya berkuasa secara jahat, sudah tentu ya, ini nggak sesuai sama firman Tuhan. Dan maka siapa kita dipengaruhi sekali sama bagaimana kita memperhatikan hidup hewan kita. Maka barangkali yang bilang, nggak apa-apa, suka-suka gue, mau hewan gue apain. Maka mungkin kalau kata Amsal, hidupnya sedang berjalan ke arah orang yang tidak benar. Gitu. Jadi sekali lagi, identitas kita terikat pada hewan. Itu Amsal pasal 12 ayat 10. Sebaliknya, di dalam Ulangan pasal 22 ayat 6-7 ya, Tuhan berkata demikian, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anaknya. Setidak-tidaknya, induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Nah, satu sisi siapa kita itu ditentukan sama bagaimana cara kita memperlakukan hewan kita, ya anjing di rumah, burung peliharaan kita misalnya. Tapi di sisi lain, Alkitab juga memberikan ruang kepada manusia untuk boleh menerima kebaikan daripada alam, ya. Boleh ambil burung, boleh makan hewan, ya. Tapi kamu mesti pikir baik-baik bagaimana cara kamu menerima kebaikan itu. Kalau kamu menerima kebaikannya dengan cara yang rakus, misalnya ada sarang burung, ada induknya, ada anaknya, ada telurnya, ada cicitnya, ada cucunya, terus kita comot semua. Kata Tuhan, ingat, masa depanmu itu terjalin dengan ciptaan yang lain, hewan-hewan, bahkan tanaman sebenarnya. Kalau kamu jahatin mereka, kamu menerima berkat, bukannya menerima ya, malah merampas berkat dari mereka, maka hidupmu juga berantakan. Jadi menarik sekali ya, siapa kita dan masa depan kita berkaitan dengan para hewan-hewan itu. Itu dari Alkitab. Ini menarik sekali ya, sudut pandang yang luar biasa. Jadi kalau boleh disimpulkan, berarti manusia itu sebenarnya tidak boleh memperlakukan binatang dengan sewenang-wenang atau memperlakukan binatang dengan buruk, ya. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi, maka ada muncul pertanyaan. Membunuh binatang bagaimana? Dengan alasan, ya alasan konsumsi, ya misalnya dijadikan hobi berburu,
dijadikan bahan penelitian, atau bagaimana? Mungkin ada binatang buas mau menyerang kita, kita bunuh, atau misalnya binatang mengganggu kita, tikus lah, apalahnya dan lain sebagainya lah, kucing lah mengganggu kita kan, mau kita bunuh, atau bagaimana ya? Ini kan realita terjadi ya, realita kan terjadi ya. Betul sekali ya. Jadi dalam tatanan ciptaan Tuhan ya, yang kita bisa lihat dan amati, yang namanya kematian itu wajar terjadi ya. Apa yang mati bahkan menjadi berkat bagi makhluk yang lain ya. Kalau kita lihat tanaman, tanamannya mati dimakan sama hewan ya, hewan mati dimakan hewan yang lain. Itu adalah sebuah siklus yang Tuhan kasih di dalam tatanan ciptaan, dan tidak ada yang salah dengan yang itu. Permasalahannya adalah sekali lagi kita melihat bahwa ketika orang itu menjadi jahat, bahkan tidak sesuai sama jalannya Tuhan, orang itu menyebabkan kekejaman, kejahatan yang tidak pada tempatnya, yang tidak semestinya. Nah, kejahatan, rasa sakit, penderitaan yang tidak semestinya inilah yang mesti kita betul-betul hati-hati. Kalau kita anak-anak Tuhan turut bersama-sama dengan mereka, nah situ ada problem. Misal ya, kita tidak suka ada kucing misalnya di rumah kita ya, terus kita tangkep ya, terus kita jahatin, kita kulitin, kita apain secara bengis ya, maka nampak jelas kita bukannya punya belas kasihan, tetapi kita itu adalah orang fasik itu yang kejam sekali begitu ya. Tapi kalau kita memang tidak suka ya kita pinggirkan gitu ya. Berbeda tentu saja kalau hewan-hewan tersebut misalnya ternyata sudah menyerang dan menyakiti yang lain, bahkan menyakiti alam ciptaan ya. Misalnya kita lihat di dalam berbagai kasus, misalnya ada hewan-hewan tuh yang merusak ekosistem ya. Jadi dia hewan invasi, manusia nggak sengaja bawa ke daerah yang tertentu, lalu lepas, berkembang biak sangat banyak, lalu orang buru karena untuk mengatur kebaikan ciptaan, kebaikan ekosistem. Baik orang-orang yang percaya maupun nggak percaya yang cinta lingkungan sama-sama setuju ya ketika hewan-hewan itu diburu karena untuk menyeimbangkan tatanan ciptaan begitu, bukan untuk sengaja ingin abusing atau jahat begitu. Nah, berburu tentu saja sebuah tindakan yang wajar ya, dari dulu manusia selalu berburu. Pertanyaannya, berburu seperti apa, dengan maksud apa, dengan kejahatan seperti apa. Misalnya teman-teman yang mendukung konservasi hari-hari ini sekarang mendukung orang berburu hewan-hewan langka. Ini adalah teman-teman kita yang memang hidupnya didedikasikan buat lingkungan nih ya. Mereka malah dukung. Kenapa? Karena uang berburu yang limited itu ya, ada kuotanya, dipakai untuk konservasi atau mempertahankan, melestarikan hewan-hewan yang langka tersebut. Jadi ternyata berburu ada ruang di dalam tatanan ciptaan. Tapi berburu yang seperti apa? Yang liar, yang bunuhin banyak sekali badak buat culaknya, yang katanya buat vitalitas padahal kagak ada gunanya. Nah, kayak seperti itu kan kagak ya. Nah, berburu yang tepat. Jadi semua itu ada ruangnya, bagaimana kita bijak-bijak case by case melihat orang Kristen mesti masuk bagaimana. Begitu kira-kira. Oke. Ya. Jadi sesuai dengan porsinya lah ya. Kita bijak-bijak melihat bagaimana memperlakukan binatang tersebut. Nah, ini kembali kepada pertanyaan dari yang di awal yang ditanyakan oleh salah satu pecinta binatang ya. Dia mengatakan tentang Tuhan. Tuhan itu di mana sih? Ketika hewan, binatang peliharaan itu menderita. Tentu kita tahu kita nggak boleh memperlakukan binatang dengan bengis. Tapi di luar sana loh, banyak sekali orang yang memperlakukan binatang dengan kejamnya, bengisnya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Ya, belum lagi pertanyaan ya, selain itu ulah manusia, bagaimana dengan yang terjadi di luar ulah manusia? Misalnya ada binatang lahir cacat, lalu binatang itu terjebak dalam kebakaran hutan yang natural karena mungkin musim kering, binatang-binatang yang mengalami kekeringan air. Pertanyaannya, Tuhan di mana ketika mereka mengalami itu semua? Nah, pertanyaan-pertanyaan dari rekan kita yang satu ini adalah pertanyaan yang sebenarnya bisa diaplikasikan juga kepada kehidupan manusia ya kok ya. Bagaimana dengan orang-orang yang terlahir cacat misalnya? Bagaimana orang-orang yang terkena bencana alam misalnya? Bagaimana orang-orang yang menjadi korban kejahatan orang lain misalnya?
Jadi kan isu problemnya bukan sekedar soal nasib hewan, tetapi bagaimana Allah melihat kejahatan. Kok Allah yang baik mengizinkan kejahatan? Kejahatan baik kepada hewan ataupun kepada manusia, bahkan kalau mau gue lebih tarik lebih jauh, kepada tanaman dan kepada alam ciptaan sepenuhnya. Nah, yang menarik dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah bukan dengan sengaja mau memberikan penderitaan kepada manusia, hewan, dan tanaman. Tidak ada tuh Tuhan kayak, mampus lu semua. Gak begitu ya. Justru Tuhan itu merancangkan yang baik. Kalau lihat dalam Kejadian pasal 1, jelas sekali bahwa Allah itu merancangkan ciptaan itu indah, baik, bahkan sangat baik ya. Bagaimana tatanan itu baik dan dijaga sama Tuhan. Hanya kalau kita lihat di dalam Alkitab, jelas banget yang memasukkan segala penderitaan dan kesakitan tersebut adalah dosa. Nah, dosa di sini sekali lagi bukan cuma dosa pribadi ya. Kayak misalnya nyontek pas lagi kuliah di tingkat 4. Bukan karena dosa itu ada anjing di Maroko digebukin orang ya. Bukan cuma karena dosa itu. Tapi dosa yang hadir di dalam dunia adalah dosa yang sifatnya struktural ya. Dosa yang bukan cuma sekali orang-orang pada pribadi, tetapi dosa yang merusak seluruh tatanan ciptaan. Nah, itulah dosa yang kita lihat di dalam dosa Adam dan Hawa dan dosa-dosa yang terus kita lakukan. Nah, semua itu merusak apa yang baik daripada Allah. Jadi kalau tanya kenapa Allah kok bikin dunia yang begini? Loh tidak, Tuhan bikin dunia yang baik. Tapi dosa kita dan seluruh ciptaan yang kita wakili di dalam diri Adam itu merusak semuanya yang baik. Dan sekarang Tuhan sedang bekerja memulihkan ciptaan. Nah, di sini kok ya, eskatologi atau pengharapan akan zaman akhir itu menjadi penting. Kalau kita cuma pikir bahwa kita orang Kristen tujuannya supaya percaya Yesus lalu masuk surga, itu kita Kristen paket hemat ya, nggak pakai minum, nggak pakai nasi, cuma ayam doang. Kalau kita betul-betul ikutin percayaan Kristen yang di Alkitab ajarkan, di dalam perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, nampak jelas bahwa nanti di akhirnya kita itu akan tinggal bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Itu berarti kita nanti di akhir zaman, pada akhirnya betul-betul, kita itu gak akan jadi seperti malaikat yang gak ada tubuh, yang melayang-layang kayak Casper. Gak begitu. Justru pengharapan perjanjian baru itu radikal sekali bagi zamannya dan zaman kita sekarang. Karena di dalam perjanjian baru, nanti ketika kita di dalam kondisi akhir bersama-sama dengan Yesus itu di bumi, menginjak tanah ini, menginjak alam ini. Justru karena langit dan bumi yang barulah tujuan akhir kita, maka kita dari awal sudah diminta Tuhan untuk sama-sama jaga apa yang Tuhan kasih. Menjadi penatalayan yang baik. Yang di dalam Kejadian pasal 1, tadi Wahyu ujung ya, karena Kejadian pasal 1 bilang bahwa they shall rule over the creation. Nah, rule itu sekali lagi bukan berkuasa semena-mena, tetapi memimpin, rule ya, menata, mengatur. Seperti Allah mengatur dengan baik, kita juga mesti mengatur dengan baik. Tapi emang manusia kan suka rakus ya, jadi ayat-ayat juga dipelintir-pelintir, itulah yang terjadi begitu. Ya. Jadi kejatuhan manusia itu berdampak untuk seluruh tatanan ciptaan Tuhan ya, termasuk binatang-binatang ya. Jadi mungkin ya yang disalahkan sebenarnya manusia sebenarnya ya. Manusialah yang bersalah, manusia yang berdosa ya. Benar ya. Nah, kalau gini ada pertanyaan gini nih, yang di dalam Mazmur 36 ayat 7 ada ngomong gini. Ya, saya bacakan ya. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Nah, ayat ini menarik ya, kau selamatkan ya Tuhan. Berhubungan dengan tadi, si Hendrawan katakan tentang eskatologi, langit dan bumi yang baru ya. Hewan itu masuk surga enggak ya, misalnya diselamatkan enggak ya? Atau misalnya sekarang kita punya binatang, piaraan ya. Nanti kalau di langit dan bumi baru, apakah itu piaraan yang sama gitu loh? Ya, akan bersama-sama dengan kita nantinya gitu loh. Itu bagaimana ya? Atau nanti di langit bumi baru ada binatang kan? Tapi itu yang dari mana tuh? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini gimana ya, Han? Kita berangkat dulu dari Mazmur 36 ayat 7 ini ya. Di dalam Mazmur 36 ayat 7 dikatakan bahwa manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan.
teman-teman kita mesti hati-hati sekali karena keselamatan di dalam perjanjian lama itu tidak selalu dapat kita hajar dengan gabungkan, kita cocok-cocokkan dengan keselamatan di dalam perjanjian baru. Seringkali di dalam kitab Mazmur ketika pemazmur berkata, Engkau menyelamatkan aku ya Tuhan, karena memang dia mau dibacok orang ya, misalnya dia raja atau dia pangeran, terus ada yang kejar-kejar dia mau mati, terus Tuhan selamatkan dia, selamatkan tuh lamatin bener-bener nyawanya nggak mampus begitu ya. Nah di dalam hal ini juga sama, hewan dan manusia kau selamatkan. Tuhan itu baik mempedulikan nyawa daripada manusia dan hewan. Jadi bukan berarti jiwa daripada sang hewan itu kekal sehingga nanti ada lagi di langit yang baru seperti kekekalan jiwa manusia. Di dalam teologi Kristen ya, yang pada umumnya kekekalan jiwa itu ada pada manusia, bukan pada hewan. Jadi pertanyaannya, apakah nanti di langit dan bumi yang baru ada hewan? Enggak, tentu ada. Karena ada langit dan bumi itu isinya macam-macam, ada hewan-hewannya, ada tanaman-tanamannya. Apakah dogiku yang sekarang misalnya adalah dogiku yang nanti? Enggak ya, karena jiwanya tidak kekal. Tapi kalau kamu pertahankan anak cucunya terus-menerus, mungkin anak cucunya nanti kamu pakai, yang kamu jadikan hewan piaraan, yang kamu tata buat Tuhan di langit dan bumi baru ya, itu hal yang bagus. Lalu pertanyaannya, apakah kita perlu menginjili hewan-hewan apa enggak ya? Kadang-kadang orang pakai Markus ya, pasal-pasal terakhir menjadi penginjilan pada burung-burung ya. Nah itu agak hati-hati ya, karena sekali lagi itu adalah sebuah kalimat hiperbola ya. Lagi pula Markus pasal terakhir itu sebenarnya punya isu tekstual ya, yang perlu kita bahas di lain hari. Tapi intinya, setiap hewan itu berharga bukan karena mereka masuk surga, tetapi karena Tuhan pengen kita sayang kepada mereka. Dan identitas kita sekali lagi tadi berkaitan dengan kesehatan mereka, bagaimana relasi kita dengan mereka. Kita nggak boleh jahat sama mereka. Nanti di langit dan bumi yang baru, hewan-hewan yang ada dalam alam ciptaan ini akan sama-sama menyembah Allah ya, bukan menyembah seperti dia bisa nyanyi haleluya haleluya ya, tapi keberadaannya sendiri nanti hewan dan kita itu akan memuliakan Allah. Jadi indah sekali. Makanya jangan banyak-banyak dibikin punah ya, aneh-aneh begitu. Oke. Pertanyaannya mungkin lanjutan dari tadi penjelasan Hendrawan, ini pertanyaan konyol sih ya. Nanti kalau langit dan bumi baru berarti ada binatang yang jantan dan betina dong? Ya. Ada ya? Terus ada kita pria dan wanita juga nggak sih? Iya, kita masih ada kelamin ya, nggak yang sifatnya kayak Casper, kita cuma roh doang, itu adalah gambaran yang tidak sesuai sama perjanjian baru. Kalau kita baca Wahyu, gambarannya sangat jelas bahwa langit akan turun ke bumi dan akan menjadi satu. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih dalam bisa mencari ya nama Anti-Wright ya, eskatologi Anti-Wright itu jelas sekali begitu. Bahwa teks itu berkata bahwa langit dan bumi baru itu ada ruang di dalam masa depan. Gitu. Oke, ini menarik sekali teman-teman. Mungkin nanti ke depan kita bisa bahas tema ini tentang eskatologi, langit dan bumi yang baru. Baik, ada pertanyaan ya, Hen. Mau tanya, apakah benar hewan yang memiliki perasaan seperti anjing itu tidak memiliki jiwa? Nah, jadi pertanyaan Jamie ini bagus banget ya. Yang perlu kita pahami sekali lagi, perasaan itu adanya tuh di kita punya mental ya, bukan di punya kita jiwa. Jadi itu hal yang berbeda. Tentu ada orang bilang bisa bagi dua, bisa bagi tiga ya, anatominya, ontologinya manusia. Itu bisa berbeda-beda pendapat. Tetapi yang pasti perasaan itu tidak sama dengan jiwa. Jadi tentu hewan itu kalau yang makin kompleks, kita melihat dengan nyata dia punya perasaan. Dia punya attachment, dia punya kesedihan bahkan. Jadi dia hewan yang punya perasaan begitu. Nah, hewan-hewan seperti itu perlu dengan sangat hati-hati kita treat ya. Misalnya ya, nah ini gue masuk nih kok ya. Misalnya sapi. Sapi itu sudah dari ribuan tahun menjadi bagian daripada hewan yang berkatnya kita terima ya, melalui dagingnya, melalui susunya ya kita terima. Nah, tapi bagaimana kita memperlakukan hewan yang punya perasaan ini? Kalau teman-teman ngobrol dengan petani dan peternak ya, terutama peternak yang punya sapi, teman-teman akan menyadari bahwa ternyata sapi itu punya ini ya, punya perasaan, punya sifat.
punya attachment ya, punya keterikatan batin dengan hewan yang lain, bahkan dengan pemiliknya. Ketika sapi itu misalnya digelonggong misalnya, atau di slaughter tuh ya, disembelih dengan cara yang tidak wajar atau yang sangat menyakitkan dengan sengaja. Nah, di sana sebenarnya kita melihat bahwa tidak ada sisi yang tadi ya di dalam Amsal pasal 12, tidak ada nada, tidak ada kesan orang benar. Justru adalah orang fasik yang kejam belas kasihannya. Nah, kalau teman-teman yang suka anime, yang suka manga, ya, saya selalu dalam topik ini menyarankan ya untuk cari manga dan anime yang namanya Gin no Saji ya. GINNO Saji ya. Itu adalah sebuah anime atau manga yang berbicara mengenai peternakan. Bagaimana ternyata setelah kita lebih dekat berkaitan dengan hewan-hewan tersebut, ternyata kita sayang sama mereka. Dan sayang kita sama mereka bukan berarti kita nggak boleh menerima berkat daripada mereka, tapi kita menerima berkatnya dengan sangat hati-hati. Ya, nah ini kan anime ya. Wah, kok belajar dari anime? Pelajaran yang sama ketika gue ikut kuliahnya di Harvard, kuliah online-nya Harvard ya mengenai ciptaan, juga sama kok. Di dalam kuliah tersebut, dosen-dosen di sana di Yale bahkan mengaitkan hal yang sama, bahwa ternyata dalam supply chain makanan kita, dalam cara kita memperoleh makanan kita itu, kita sudah terlalu jauh dengan hewan-hewan tersebut. Sehingga kita menganggap mereka bukan lagi sebagai ciptaan Allah, tapi sebagai komoditas semata. Nah, ini sudah problem kata mereka. Solusinya apa? Kalau lu mau makan ayam nggak apa-apa, tapi piara ayam, berani nggak? Oh, tantangannya dosen-dosen di sana begitu. Sapi, berani nggak lu piara sapi? Nah, makanya ada orang jawab ya. Ada beberapa orang kota itu sekarang di Amerika misalnya pergi ke daerah-daerah lebih pedalaman ya, daerah-daerah pedesaan, mereka bikin homestead namanya. Mereka ternak sendiri, mereka berkebun sendiri, dan itu mengubah hidup mereka. Mereka bilang mereka lebih bahagia. Nah, ternyata memang kebahagiaan manusia itu sekali lagi identitasnya berkaitan dengan hewan ya. Ketika kita jahat, ketika kita nggak peduli sama mereka, nah kita itu jadi orang yang nggak benar ya, orang fasik bahkan lama-lama menjadi. Iya, Gintama sama Gino Saji mirip ya, sama-sama bagus ya. Okay. Begitu. Baik, ini ada pertanyaan nih. Ya, ini pertanyaan yang mungkin ya katanya sih sesuai agak luar konteks, tapi kayaknya masih ada hubungan dikit lah. Dia kirim link ke WA ya. Mau tanya nih tentang teori bahwa manusia mula-mula itu vegan sampai di zaman Nuh. Kenapa Adam dan Hawa disebut vegan? Karena di Kejadian pasal 2 ayat 16, Tuhan bilang bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi yang di tengah-tengah nggak boleh. Apakah ini satu indikasi ya? Karena Tuhan kan tidak bilang suruh makan binatang ya. Jadi apakah ini satu indikasi bahwa sebenarnya manusia itu pada awalnya vegan? Ya. Teori lain menyebutkan sampai ke zaman Nuh ya. Karena saat air bah kemungkinan besar Nuh makannya ikan ya. Masuk akal sih, tapi kurang yakin juga bagaimana dengan zaman Nuh. Lalu ada penelitian mengatakan bahwa sebenarnya tubuh manusia kita ini telah berevolusi menjadi harus makan daging. Makanya sekarang kita nggak kalau nggak makan daging gitu loh. Nah, ini bagaimana? Ini pertanyaan yang menarik ini. Iya, ini sekali ya, pertanyaan yang semakin hari semakin sering dibicarakan ya. Apalagi kalau kita melihat sebenarnya teman-teman ya, di luar sana itu semakin banyak orang yang vegan dan berbagi pendapat bagaimana kita itu juga di dalam kekristenan itu harus 100% vegan. Dan yang nggak Kristen pun didorong untuk vegan. Jadi sekarang teman-teman perlu menyadari ya, ada orang yang biasa-biasa di tengah makan semua, ada orang yang nge-push harus karnivore ya, banyak makan dagingnya, jangan kurangin, malah makin banyak. Ada yang push harus vegan banget. Nah, ini ada interaksi ya di dalamnya. Nah, di mana orang Kristen harus menempatkan diri menurut Alkitab. Nah, teman-teman, di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3 kita lihat bahwa manusia kelihatannya itu makan mostly plant ya. Tidak ada kita melihat indikasi ke arah makan daging ya. Tapi di dalam Kejadian pasal 9 dikatakan bahwa dengan jelas bahwa di sana manusia itu juga boleh makan daging ya. Boleh makan hewan-hewan ya, dikatakan
hewan-hewan yang bernyawa ya, segala macam hewan-hewan itu boleh kita makan ya di dalam Kejadian pasal 9 tersebut. Nah jadi ada ruang buat kita makan hewan, dan seperti kita lihat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebegitu panjang, bukan cuma sapi, lembu ya, bukan cuma burung, bukan cuma domba, tapi bahkan ikan juga dimakan. Dan kita lihat Tuhan Yesus ya, daripada capek-capek dari Perjanjian Lama ya, terus bingung ya, terus debatin ini, kalau mau paling simple saja lihat Yesus. Apakah Yesus makan daging? Makan. Tapi bukan makan secara nggak benar. Itu yang kita bisa lihat. Jadi ada betul kita masa-masanya di dalam Perjanjian Lama kelihatannya mostly makan tanaman, tapi juga ada masa di mana kita bisa mulai makan hewan. Dan kita nggak harus jadi orang yang vegan total. Orang Kristen nggak harus. Juga jangan jadi orang yang makan sapi, makan daging dulu ya. Karena pertama itu merusak tubuh, baik Allah yang Tuhan percayakan buat kita juga. Juga itu nggak bagus buat alam ciptaan ya. Perlu diingatkan bahwa industri daging itu mengambil sangat banyak air, tanah, dan resource di bumi ya. Jadi makan daging sapi itu sangat costly. Mestinya kita kurangi. Ya, orang Kristen itu juga tapi nggak harus vegan total. Karena bukan berarti kalau kita orang Kristen kita nggak boleh menerima kebaikan daripada hewan. Itu juga salah ya. Nah jadi kita tuh ada di tengah-tengah. Kita makan daging betul boleh, makan tanaman boleh, tapi kita sebaiknya mengurangi makan daging yang berlebihan. Karena tidak pernah sebenarnya dalam gambaran Allah itu kita makan daging sebanyak yang kita makan sekarang ya. Apalagi all you can eat ya. Gue selalu tekankan bahwa kalau bisa jangan ya. Tentu ada momen-momen di mana lu pada pergi all you can eat ya, gue tau lah. Tapi kalau boleh sangat kurang, bahkan kalau bisa jangan ya. Karena all you can eat itu contoh aplikasi kita itu menjadi orang yang rakus. Ya ketika datang makan all you can eat bayar 100.000, bayar 200.000, 300.000. Mentalitasnya apa? Gue mau makan lebih banyak daripada yang gue bayar. Jadi pertama itu sudah mau menang kalah sama restoran, ya itu pertama. Kedua, sudah tidak lagi melihat bahwa makanan yang kita makan itu berasal daripada ciptaan Tuhan. Yang bahkan yang punya perasaan tadi kata si Jamie ya, yang mesti kita ingat, kita hargai. Nah udah nggak ada lagi tuh semua. Wah pokoknya gue mau makan yang banyak, gue isi perut gue ya. Bahkan ada yang puasa dulu ya. Kalau Pasca nggak puasa, kurang ajar emang sialan ya. Pasca nggak puasa, makan all you can eat puasanya semangat ya. Bahkan ada yang ke WC dulu ngosongin perut ya, balik lagi. Wah itu udah nggak benar ya. Itu menunjukkan bahwa isi hati yang rakus ya, yang tadi katanya fasik. Nah itu contoh aplikasi daripada kita omongan hewan-hewan ini ya. Janganlah banyak-banyak all you can eat, kurangin. Gitu. Nah ini menarik nih soal memakan binatang ya. Ya. Apakah boleh makan semua jenis binatang? Ya, Alkitab katakan ya semuanya boleh ya. Tapi kan ada beberapa ya, kayak mereka yang komunitas-komunitas dog lover dan lain sebagainya, bahkan sampai memperjuangkan tuh kalau misalnya pembunuhan kepada atau makan binatang anjing, dog itu ya, itu nanti bisa dipidanakan ya. Bagaimana itu ya? Ya, karena mungkin bagi beberapa orang katakan ya karena anjing itu lebih punya perasaan, lebih dekat dengan kita manusia ya. Kok tega-teganya, apalagi di China itu ada satu tradisi ya, makan anjing setiap 1 tahun sekali itu ya. Barangkali bukan cuma teman-teman kita, barangkali bukan cuma teman-teman kita di Cungko ya, tapi teman-teman gue yang dari suku Batak juga senang sekali ya makan biasa tuh ya. Dan beberapa kali gue dijebak ya makan biasa tuh. Jadi teman-teman ya, ini menarik sekali ya. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Kalau di dalam Alkitab kita jelas melihat bahwa makanan hewan itu boleh dimakan ya, nggak apa-apa ya. Nggak ada larangan seperti dalam Perjanjian Lama misalnya. Tapi nggak mau lama-lama di situ. Sekarang lihat bagaimana dengan orang-orang di luar sana. Tadi gue bilang tadi ada orang-orang yang konservasionis, orang-orang yang melestarikan hewan-hewan yang misalnya terancam punah. Nah di sisi lain teman-teman ada orang-orang yang memperjuangkan hak hewan. Sebagian dari mereka sangat baik, kita perlu dukung. Tapi sebagian daripada misalnya WHO ya, sebagian dari mereka itu yang aneh banget, ya, yang ekstrim, yang udah ngawur. Namanya apa misalnya? Misalnya PETA ya, PETA ya.
Itu terkenal sekali teman-temannya. Itu meme atau jadi bahan leluconnya di internet ya. Mereka biasanya kalau lagi kampanye ya, misalnya telanjang ya, terus pasang daging-daging atau merampok peternakan orang, itu aktivitas mereka ya. Jadi kita orang Kristen teman-teman perlu tahu mana yang tepat, mana yang enggak. Kita nggak boleh ekstrim teman-teman. Nggak boleh jadi ekstrim orang yang jahat pada hewan, nggak boleh. Tapi juga jangan jadi orang yang membuat hewan itu menjadi segalanya, lebih tinggi, bahkan kutip-kutip seperti idol buat hidup mereka. Nah, itu udah nggak pas ya. Jadi kalau teman-teman mau engage ya, mau alami sendiri, mau lihat sendiri, boleh teman-teman lihat di YouTube ya. Bagaimana aksi-aksi Pita itu menjadi hal yang dibicarakan orang, bahkan menjadi cemooh ya. Sebagai contoh ya, ketika pandemi ada game yang bagus ya, namanya Animal Crossing ya. Buat teman-teman yang punya Switch, mungkin main ya Animal Crossing. Itu seperti Harvest Moon teman-teman. Nah ini Pita memang suka cari sensasi ya. Si Pita itu mengadakan demonstrasi di dalam game ya. Katanya nggak boleh nangkepin hewan ya, nggak nangkepin ikan ya. Itu pemain-pemain Animal Crossing jadikan bahan guyon ya. Kok bahkan ikan di dalam game sekarang nggak boleh ditangkap? Ya itulah, jangan berlebihan ya, harus dengan benar posisinya di mana. Sekali lagi, hewan seperti anjing itu kita nggak boleh perlakukan dengan cara yang jahat ya. Teman-teman gua di daerah tertentu katanya terkenal suka hewan peliharaan anjing orang tuh dikarungin terus digebuk ya, lalu jadi masakan. Itu ngawur ya, itu mesti ditangkap ya, itu mesti diperkarakan. Tapi kalau memang hewannya diternakan dengan baik, disayang, di air hidupnya, diterima berkatnya di dalam dagingnya, di dalam menjadi makanan, nggak apa-apa. Tapi kita menerimanya, bahkan menyembelihnya dengan kasih. Bisa nggak kita terima dengan kasih seperti itu? Nggak bisa kalau kita nggak belajar kasih Allah. Nah di sana kita bisa masuk ya, melihat bahwa relasi kita dengan Tuhan itu mengubah segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia, termasuk cara kita menerima berkat daripada hewan-hewan tersebut. Ya, gitu. Bahkan beberapa teolog itu menggunakan kata yang sangat sakral. Ya. Darah hewan-hewan tersebut memberi hidup bagi kita. Wow, itu sakral sekali. Seperti darah Yesus memberi hidup bagi kita, darah para hewan itu juga memberi hidup bagi kita, menjadi berkat bagi kita. Bisa nggak kita men-treat darah hewan-hewan tersebut bukan sama ya, tapi sebagai perwujudan kasih kita ke penghormatan kita terhadap pengorbanan Yesus yang bukan cuma menebus kita, tapi juga menebus para hewan tersebut. Karena seperti kata Roma, ciptaan itu groaning ya, berseru untuk diselamatkan, termasuk para hewan tersebut. Dan Yesus hadir menyelamatkan mereka juga, bukan menyelamatkan jiwanya, tapi menyelamatkan kebaikannya, menyelamatkan seluruh keberadaan mereka. Begitu. Ini menarik ya, menyelamatkan binatang juga ya, tapi keberadaan mereka. Boleh mungkin Hendrawan sedikit lagi tambahkan penjelasan, maksudnya apa? Menyelamatkan keberadaan mereka itu. Di dalam kondisi dunia itu dalam dosa ya, kan hewan tadi sekali lagi di abuse ya, hewan mendapatkan penderitaan yang tidak semestinya misalnya. Nah di sana ketika orang Kristen itu hadir, anak-anak Allah itu hadir, ketika Yesus itu datang mendirikan gerejanya, anak-anak Allah itu mestinya datang membawa kebaikan kepada hewan-hewan tersebut. Jadi kalau ada orang Kristen, saya dukung sekali anak-anak kita yang pemuda remaja kalau akhirnya mau ambil misalnya teknik lingkungan hidup misalnya, yang menjagain hewan-hewan di Sungai Berantas misalnya, jangan jadi berenang di air pewarna ya, atau air limbah ya. Sungai Berantas parah banget ya. Di Jawa Barat juga banyak sekali sungai itu tercemar sekali. Ikan-ikannya kayak apaan tahu, yang makan ikannya yang dari situ juga parah banget. Orang-orang yang hidup di daerah situ juga parah banget jadinya karena cemar. Jadi kita perlu sama-sama jaga. Nah, jadi keutuhannya ciptaan itu mendapatkan berkat melalui keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menjadi penata layan yang baik akan langit dan bumi, pada bumi, nanti ketika langit, maksudnya tahta Allah itu turun ke bumi, di sana kita akan sama-sama menikmati berkat yang sama-sama. Pada ciptaan itu.
Oke, menarik sekali, luar biasa ini. Jadi karya Kristus juga berdampak bagi kita, dan kita yang sudah ditebus juga akhirnya berdampak bagi alam ciptaan Tuhan ini. Ya, oke, ini ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ya yang biasa ditanyakan. Boleh nggak sih berdoa bagi binatang? Ketika binatang lagi sakit, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya, boleh nggak sih mendoakan binatang? Ya. Kalau anak, misalnya anak Hervin nanti ya, punya hamster, dogi lah ya. Saya punya dogi, terus sakit, nggak apa-apa ya, terus dia berdoa kepada Tuhan buat kesehatan si doginya yang sakit, nggak apa-apa, asal jangan dia berdoa sama doginya aja. Maksudnya kan jelas ya. Kalau kita punya motor kita hilang, kita doa sama Tuhan supaya motor kita balik. Iya kan? Kita punya rumah, kita tinggal lama, kita takut dicolong orang. Kita doain rumah kita kepada Tuhan. Nggak apa-apa. Yang jadi problem tuh kalau kita berdoa kepada rumah kita. Itu yang jadi problem ya. Itu nggak apa-apa ya. Itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah justru ya bagus berdoa untuk binatang yang sakit. Untuk kesehatan. Termasuk untuk harta, untuk barang yang kita punya nggak apa-apa. Untuk alam. Ya, oke. BTW di doa syafaat kadang-kadang waktu itu gue ajarin anak-anak untuk doakan alam ya. Walaupun nggak serutin itu karena memang kan masih bertumbuh ya di dalam penanganan Tuhan. Gitu. Ya doakan hujan, doakan supaya tidak banjir ya. Iya. Binatang juga seperti bisa kata kita tadi doakan. kan. Seperti ulangan tadi kan ya. Kita terhadap ciptaan jahat, efeknya nanti kita tuai sendiri. Nah, tuainya apa? Banjir, longsor, ya. Panas di Jakarta kayak neraka. Ini gara-gara pohonnya dihabisin ya. Tanah turun kenapa? Karena kita jahat sama air. Kita ambil air tanah banyak di Jakarta. Kami di Jakarta nih ya. Terus jeblos tanah Jakarta. Itu kan sekali lagi karena jahat sama ciptaan. Gitu. Oke, menarik. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan sungkan untuk bertanya, silakan di kolom komentar. Nah ini pertanyaan nih, boleh nggak sih lakukan pemberkatan pernikahan untuk binatang? Biasanya ada ya di medsos video anjing pria terus di teng terus ada pendetanya terus memberkati. Itu bagaimana itu? Ya. Kalau untuk lucu-lucuan sih sebenarnya nggak apa-apa ya, lucu-lucuan ya. Tapi jangan sampai disalahpahami. Lalu kesakralan pernikahan antara seorang laki-laki manusia dengan seorang perempuan manusia dilarutkan ya, diencerkan dengan lucu-lucuan yang kita mau bikin ya. Hewan dikasihin baju, kalau hewannya tertolong nggak apa-apa ya. Tapi kalau hewannya tercekik itu nggak pantas. Kalau hewannya jadi disalahpahami sama orang juga nggak pas. Sama juga yang dalam hal ini ya. Hewan boleh nggak kita bantu untuk berikan ruang untuk dia kawin-mengawin? Ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah diberkati pernikahan, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Kurang pas. Tapi kalau karena pemberkatan pernikahan itu antara anak-anak Allah ya, antara laki-laki dengan perempuan yang mengasihi, mengenal Tuhan ya. Ya, biasanya sih untuk lucu-lucuan ya. Ya, ada sih kayak gitu ya. Lalu ini yang biasa juga terjadi yang saya pernah lihat di video itu waktu anjingnya meninggal atau binatangnya piaranya meninggal, dilakukan prosesi pemakaman. Nah, itu bagaimana tuh ya? Kalau yang punya itu anak kecil apalagi ya, bukan berarti kalau bukan anak kecil nggak boleh ya. Apalagi kalau yang punya hewan itu anak kecil, lalu hewannya meninggal, justru gue mendukung ada sebuah upacara. Tentu upacaranya nggak bilang bahwa nyawa si dogi nanti diselamatkan Tuhan Yesus secara individual ya, tidak begitu tentu saja ya. Tapi ada prosesi perpisahan antara sang anak misalnya yang berduka atau orang dewasa yang punya hewan itu yang berduka dengan hewan yang sudah menjadi bagian keluarga. Karena yang mesti diingat adalah hewan peliharaan itu bukan sekedar hewan di luar, tapi itu sudah menjadi bagian daripada keluarga. Karena bagi teman-teman yang sayang sama anjingnya misalnya, yang punya anjing sudah lama, tahu bahwa anjing itu kadang lebih kenal kita daripada teman kita. Karena sudah menjadi hidup bersama, dekat bersama. Apalagi ada beberapa yang tidur bersama dengan doginya di kamar ya. Tentu sudah dianjurkan ya, karena susah kesehatan. Tapi ada yang seperti begitu kan ya, itu sudah dekat sekali. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ketika anjing itu meninggal misalnya, lalu ada sebuah prosesi
Nah, prosesinya itu seperti apa, itu perlu agak hati-hati ya. Tapi bagus, apalagi kalau itu anak kecil ya, yang pertama kali menghadapi kematian. Sejak dia kecil sampai dia agak besar, dia nggak pernah tahu kematian. Ketika hewan dia mati, bahkan ikan pun mati, itu dia perlu belajar keterpisahan tersebut, belajar perasaan keterhilangan. Nah itu perlu ya, ada prosesi seperti itu, nggak apa-apa. Tentu prosesnya bukan dikremasi, nggak harus ya. Iya, tapi ini tergantung anaknya, umurnya berapa dan lain-lain. Tapi mengadakan membuatin sebuah kubur nggak apa-apa ya bagi hewan. Dan itu sebenarnya bukti kalau kita memang sudah menjadikan dia keluarga dalam hidup kita ya. Gitu. Ya ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Ya, boleh nggak sih binatang itu menggantikan peran sahabat manusia? Binatang tadi seperti gua katakan di dalam kenyataannya kadang-kadang menjadi bagian daripada keluarga. Tentu kalau sudah jadi bagian dari keluarga bisa saja menjadi bagian daripada menjadi sahabat manusia ya. Tapi kata sahabat di sana kan juga ada derajat. Sahabat itu ada derajatnya. Sahabat itu ada unsur-unsurnya. Tentu seorang sahabat manusia yang baik tidak sama dengan sahabat yang kita dapatkan di dalam sosok seekor anjing misalnya atau seekor kucing, apalagi kucing sebenarnya ya, kucing misalnya. Itu berbeda derajat ya, tidak bisa menggantikan secara utuh. Tapi kalau kita jujur, ada orang-orang di luar sana ya yang kalau kita bandingkan dengan hewan piaraan kita di rumah, lebih baik hewan kita terhadap kita perlakuannya. Jadi gak apa-apa ya kalau kita menganggap hewan-hewan itu sebagai teman, sebagai sahabat di dalam hidup kita, gak apa-apa. Tapi kalau hewan-hewan itu, udahlah gue bersahabat sama hewan-hewan, gue aja gak mau bersahabat sama manusia, itu problem. Karena manusia itu hidup di dalam komunitas manusia yang lain, bukan cuma di dalam komunitas ciptaan. Gitu. Oke. Pertanyaan mungkin ini yang terakhir ya. Jadi orang Kristen lebih baik vegetarian atau tidak? Kalau untuk diet, selalu sarannya orang Kristen adalah makanlah yang sehat, yang seimbang, kurangi daging. Terutama sapi. Kenapa sapi? Karena tadi, sapi proses sampai ke kitanya itu apalagi dari awal sampai akhir, dari kecil sampai dia besar itu nggak efektif sekali. Jadi boleh makan apa saja, tapi kurangi daging, makan yang sehat. Yang dikurangi daging tadi terutama sapi. Gitu kan. Jadi nggak mesti harus vegetarian ya? Nggak harus, tapi sebaiknya kurangin daging, terutama sapi. Apalagi daging olahan, itu nggak sehat banget. Gitu. Ya, thank you Hendrawan. Mungkin ada sebuah closing statement untuk topik ini. Ada nggak? Kalau teman-teman punya waktu ya, gua sangat menganjurkan teman-teman untuk lebih dekat dengan ciptaan ya. Nanti setelah pandemi selesai atau sebelum pandemi selesai, karena boleh pariwisata ya, pergilah ke alam ya, nikmati, lihat ya, lihat semut di taman, lihat pohon, lihat bunga, lihat ikan di kolam. Kalau bisa elus itu ya tanaman hewan ya. Jangan dicium ya, nanti kena COVID 2020 gara-gara lu ya. Pokoknya teman-teman belajar dekat dengan ciptaan. Karena di dalam ciptaan kita juga mengenal Tuhan. Dan kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan melalui relasi kita dengan ciptaan tersebut. Terima kasih Hen, boleh menutup di dalam doa untuk kita ya. Kita doa ya. Lawan silakan ya. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih kalau kami adalah bagian daripada keluarga ciptaan yang Tuhan ciptakan. Bapak, biarlah kasih-Mu boleh kami tuangkan di dalam dunia ini kepada saudara-saudara kami, bahkan juga kepada ciptaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Bapak, kami sebagai orang Kristen bukan hanya dikenal sebagai orang-orang yang berbagi kasih, berbagi Injil, tetapi juga bahkan berbagi kebaikan kepada hewan, kepada bumi yang Tuhan ciptakan. Karena sungguh di sana Tuhan, orang-orang boleh melihat Engkau di dalam diri kami. Makasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.